Piala Dunia 2026 akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. 48 tim, 3 negara tuan rumah, 104 pertandingan, dan 1 trofi. Kami telah menganalisis data dari perusahaan taruhan untuk melihat prediksi para ahli. Dengan mempelajari performa, daftar pemain, dan sejarah, ada 5 tim yang menonjol di atas tim-tim lainnya. Terdapat 5 negara yang disepakati oleh para ahli di dunia sepak bola bahwa mereka memiliki peluang nyata untuk merebut trofi tersebut di New York pada tanggal 19 Juli. Dan inilah daftar mereka, alasan mengapa mereka masuk dalam peringkat, dan satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Siapa yang paling bisa mengatasi tekanan dengan baik di saat yang paling penting? 1. Argentina. Mari kita mulai dengan sang juara bertahan. Di Qatar pada tahun 2022, Argentina telah menciptakan salah satu kampanye Piala Dunia terbesar yang pernah ada. Pertandingan final melawan Prancis yang berakhir dengan skor 3,3 setelah perpanjangan waktu dan diputuskan melalui adu penalti dipuji sebagai salah satu pertandingan terhebat dalam sejarah turnamen ini. Dan pusat dari semua itu adalah Lionel Messi pada usia 35 tahun. Pada akhirnya, setelah 4 upaya sebelumnya, dia pun menjadi pemenang Piala Dunia. Gambar Messi yang mengangkat trofi tersebut terukir dalam ingatan dunia sepak bola selamanya. Tapi ini adalah tahun 2026. Dan pertanyaannya bukan pada seberapa hebat Argentina, tapi pertanyaannya adalah, akankah mereka bisa melakukannya lagi? Tantangan skuad. Messi di usia 38 tahun belum bermain sejak pindah dari PSG. Kebugaran, performa, dan kemampuannya dalam memberikan pengaruh pada turnamen di tingkat ini selama 6 minggu semuanya menjadi tanda tanya, yang bahkan diakui oleh penggemar paling setianya sekalipun. Angel Di Maria, pria yang mencetak gol pertama di final di Qatar, telah pensiun dari tim nasional. Skuad yang memenangkan kejuaraan di tahun 2022 semakin menua, lebih lambat dan kurang meyakinkan dari sebelumnya. Kekuatan inti, namun inti dari tim masih tetap luar biasa. Julian Alvarez di usianya yang ke-26 tahun, salah satu penyerang tengah terbaik di Eropa, sedang berada di puncak performanya. Enzo Fernandez dan Alexis McAllister bergabung menjadi salah satu duet gelandang paling berbakat secara teknis di turnamen ini. Rodrigo de Paul membawa energi dan agresivitas yang dibutuhkan Argentina di lini pertahanan. Lini belakang, pelatih Christian Romero saat ia bugar sepenuhnya adalah salah satu bek tengah terbaik di Liga Premier. Lisandro Martinez yang berduet dengannya membuat Argentina secara nyata memiliki kekuatan yang solid di lini pertahanan, sesuatu yang tidak selalu mereka miliki di Qatar. Lalu bagaimana dengan pelatih Lionel Scaloni? Ia memenangkan Copa America 2 kali dan 1 kali Piala Dunia. Dia fleksibel secara taktik, tenang di bawah tekanan, dan yang lebih penting, ia tahu cara mengatur waktu bermain Messi agar dia tetap tajam pada momen-momen penting. Seperti yang dikatakan oleh analis ESPN, Argentina mungkin tidak datang sebagai tim unggulan kali ini, namun jangan pernah meremehkan tim yang memiliki Messi saat babak sistem gugur tiba. Tidak ada negara yang pernah memenangkan Piala Dunia secara berturut-turut sejak Brasil melakukannya di tahun 1958 dan 1962. Sejarah mungkin tidak memihak mereka, namun sejarah juga pernah mengatakan bahwa Messi tidak akan pernah memenangkan Piala Dunia, dan dia pun berhasil melakukannya. Argentina berada di peringkat ke-5 dalam daftar ini, namun tidak akan mengejutkan jika pada akhirnya mereka finish di peringkat pertama. 2. Brasil. Brasil telah menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, lebih banyak dari negara manapun. Namun, mereka belum pernah memenangkannya lagi sejak tahun 2002. 24 tahun rasa sakit bagi sebuah negara yang memperlakukan sepak bola bukan hanya sebagai olahraga, tetapi sebagai identitas nasional. Namun kali ini ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Carlo Ancelotti, manajer level klub paling sukses dalam sejarah sepak bola, pria yang telah memenangkan Liga sebanyak 5 kali, mengambil alih tim nasional Brasil pada tahun 2024.
Dan dengan segera, tim tersebut mulai terlihat lebih terorganisir, memiliki struktur permainan bertahan yang lebih baik, dan terlihat lebih seperti sebuah tim daripada hanya sekadar kumpulan pemain yang hebat. Para ahli telah memperhatikan hal ini. Analis dari The Athletic menulis bahwa Ancelotti telah memberikan sesuatu yang telah lama hilang dari Brasil selama bertahun-tahun, yaitu kedisiplinan dalam bertahan tanpa harus mengorbankan kualitas serangan yang membuat mereka menjadi Brasil. Di babak kualifikasi, Brasil tampil dengan sangat mengesankan, menang 8 dari 12 pertandingan dan memuncaki klasemen grup CONMEBOL dengan mudah. Performa bermain mungkin tidak selalu indah, tetapi efektif. Dan dalam turnamen sepak bola, efisiensi selalu mengalahkan keindahan. Lini serang. Mari kita lihat lini serangnya, karena disinilah Brasil akan membuat Anda terpukau. Vinicius Junior, pemain sayap dari Real Madrid, yang mana di hari terbaiknya dia adalah penyerang paling berbahaya di dunia sepak bola tanpa diragukan lagi. Kecepatan yang luar biasa, keterampilan yang menakutkan, dan kemampuannya untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan, yang hanya sedikit pemain di dunia ini yang bisa menandinginya. Jika Vinicius Junior dapat mempertahankan performa terbaiknya selama 6 minggu di Amerika Utara, serta ruang terbuka di stadion-stadion bergaya Amerika sangat cocok dengan gaya permainannya, Brasil akan menjadi tim yang sangat sulit untuk dihentikan. Rafinha memberikan keseimbangan di sisi seberang dengan catatan 12 gol untuk Barcelona pada musim lalu. Dia selalu konsisten, kreatif, dan berkembang setiap tahunnya. Penjaga gawang, lini belakang. Di posisi penjaga gawang, Alisson Becker di usia 32 tahun tetap menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Dalam hal distribusi bola, penyelamatan gawang, dan komando di area kotak penalti, dia masih berada di level kelas dunia. Dalam hal pertahanan, dan disinilah kekhawatirannya, Brasil menjadi kurang meyakinkan. Gabriel dari Arsenal dan Eder Militao dari Real Madrid memiliki kekuatan individu, namun posisi bek sayap tetap menjadi tanda tanya. Faktor Neymar, dan masih ada pertanyaan tentang Neymar, sang bintang yang berusia 32 tahun dan nyaris tidak bermain dalam pertandingan kompetitif sama sekali sejak Oktober 2023. Dia baru saja menandatangani kontrak baru bersama Santos dalam usahanya untuk membuktikan dirinya bugar tepat waktu. Jika Neymar dapat kembali meskipun hanya memiliki 70% dari kemampuannya, dia akan mengubah tim Brasil ini secara drastis. Jika tidak, Brasil akan bermain tanpa playmaker paling berbakat yang mereka miliki. Juara dunia 5 kali, jersey kuning paling terkenal di dunia. Dan pada akhirnya terdapat Carlo Ancelotti yang melatih tim. Brasil tidak hanya sekadar berpartisipasi, tetapi mereka datang untuk mengakhiri penantian panjang mereka selama 24 tahun. 3. Portugal, 41 tahun. Biarkan diri Anda merenungkannya sejenak. Cristiano Ronaldo, peraih 5 gelar Ballon d'Or, pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah sepak bola internasional, pria yang telah mendefinisikan olahraga ini selama 20 tahun, berusia 41 tahun. Dan ia melangkah ke lapangan Piala Dunia untuk yang ke-6 kalinya, yang merupakan rekor ke-6 di mana belum ada satupun pemain non-kiper dalam sejarah yang berhasil melakukannya sebelumnya. Dalam karir profesionalnya yang sangat sukses di luar imajinasi, baik itu gelar Liga Champions, gelar liga di 4 negara, dan rekor yang mungkin tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, hanya ada satu trofi yang selalu luput dari genggamannya. Trofi terpenting yaitu Piala Dunia. Portugal belum pernah memenangkan gelar juara sama sekali, bahkan satu kali pun. Momen terbesar mereka terjadi pada tahun 1966 bersama Eusebio yang meraih peringkat ke-3 di Wembley 60 tahun yang lalu. Dan generasi yang mengikuti seringkali tiba di turnamen dengan skuad yang siap untuk menggapai mimpi, namun kemudian seringkali menemukan cara untuk gagal berulang kali. Qatar 2022 di babak perempat final mereka dikalahkan oleh Maroko. Euro 2024 di babak perempat final mereka kalah adu penalti dari Prancis. Tapi inilah yang membuat tahun 2026 berbeda dari seluruh turnamen sebelumnya. Tim tanpa sentralisasi.
Tim nasional Portugal saat ini tidak lagi dibangun dengan menjadikan Ronaldo sebagai pusatnya. Dan secara paradoks hal itu mungkin saja menjadi sesuatu yang membebaskan mereka sepenuhnya. Skuad bintang. Seperti yang dikatakan oleh seorang analis, inti dari tim ini seperti Costa, Diaz, Cancelo, Nuno Mendes, Fernandes, Vitinha, Neves, Bernardo Silva, Leao, dan Ramos mungkin bisa disebut sebagai susunan 11 pemain inti yang terkuat di turnamen ini. Bahkan jika Anda mencoret nama Ronaldo sama sekali darinya. Coba pikirkanlah, pemain paling terkenal dalam sejarah olahraga, namun mungkin bukan pemain yang paling penting di timnya sendiri sekalipun. Bruno Fernandes, kapten Manchester United yang terus dipandang sebelah mata secara luar biasa di level tim nasional selama bertahun-tahun. Tragedi, motivasi, sejarah dunia olahraga. Pada bulan Juli tahun 2025, Portugal dan dunia sepak bola telah kehilangan Diogo Jota, penyerang dari Liverpool yang merupakan salah satu pemain paling penting di tim, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil yang tragis. Piala Dunia 2026 akan dipertandingkan tanpanya. Kesedihan itu akan tetap ada sepanjang turnamen, baik di ruang ganti, saat pemanasan, dan di saat-saat sebelum pertandingan terpenting. Dan terkadang kesedihan juga bisa menjadi motivasi yang paling kuat. Ronaldo di usia 41 tahun, ini adalah Piala Dunia terakhirnya. Babak perempat final telah menjadi batas maksimal bagi Portugal terlalu lama. Tahun 2026 adalah titik di mana mereka akan mengetahui apakah pada akhirnya mereka akan mampu memecahkan batasan itu atau tidak.